Bayam kangkung, si hijau menyegarkan yang bisa menyimpan risiko tersembunyi. Sahabat channel Lansia Sehat, siapa yang tidak kenal bayam dan kangkung? Dua sayuran hijau ini hampir selalu hadir di meja makan kita. Mulai dari sayur bening bayam yang sederhana, hingga tumis kangkung yang jadi favorit di warung makan. Rasanya enak, segar, dan tentu saja murah meriah. Bahkan sejak kecil kita sudah diajarkan bahwa sayur hijau itu baik untuk darah dan bikin badan segar. Tapi tahukah Anda? Pada usia lanjut, sayuran ini ternyata punya sisi lain yang jarang dibicarakan. Mengapa bayam, kangkung jadi pilihan populer? Bayam dan kangkung mengandung vitamin A, C, K, zat besi, kalsium, magnesium, dan serat. Nutrisi ini sangat penting untuk menjaga imunitas, mencegah anemia, serta memperkuat tulang yang mulai rapuh pada lansia. Tak heran jika banyak orang tua menganggapnya sebagai superfood. Bayam mudah diolah, cukup direbus sebentar sudah bisa dinikmati. Kangkung pun serupa, cocok ditumis cepat dengan bawang putih atau dibuat plecing pedas. Namun di balik kesederhanaannya, ada kandungan alami yang tidak selalu bersahabat dengan tubuh lansia, terutama mereka yang punya masalah ginjal, sendi, atau asam urat. Kandungan oksalat purin, sumber masalah tersembunyi. Bayam dan kangkung kaya oksalat, senyawa alami yang bisa bergabung dengan kalsium membentuk kristal. Kristal ini kemudian menumpuk di ginjal, menjadi batu ginjal yang menyebabkan nyeri hebat dan gangguan berkemih. Selain itu, kandungan purin pada kedua sayur ini dapat dipecah tubuh menjadi asam urat. Bagi lansia, metabolisme purin melambat sehingga risiko penumpukan asam urat lebih tinggi. Akibatnya, rasa nyeri sendi, bengkak di jempol kaki, atau rasa ngilu yang sering dianggap angin duduk bisa jadi tanda serangan asam urat. Sayangnya, banyak lansia tidak menyadari kaitan antara konsumsi sayuran ini dengan gejala yang mereka rasakan. Perubahan tubuh lansia, kenapa lebih rentan? Seiring bertambahnya usia, fungsi ginjal cenderung menurun. Filter alami tubuh ini bekerja lebih lambat, sehingga zat-zat sisa seperti oksalat dan purin tidak cepat dikeluarkan. Hidrasi yang kurang, kebiasaan lansia jarang minum air, karena takut sering ke kamar mandi juga memperburuk kondisi. Tanpa cukup cairan, konsentrasi oksalat meningkat dan batu ginjal lebih mudah terbentuk. Selain itu, lansia sering mengonsumsi obat tertentu seperti diuretik untuk tekanan darah tinggi atau obat rematik yang dapat memengaruhi keseimbangan mineral dan memperparah risiko kristalisasi oksalat. Contoh nyata yang sering terjadi. Bayangkan seorang kakek bernama Pak Rahmat, 67 tahun. Setiap pagi ia rutin sarapan nasi, telur, dan sayur bening bayam. Ia percaya bayam membuat tubuhnya kuat. Namun setelah beberapa bulan, ia mengeluhkan nyeri hebat di pinggang kanan. Setelah diperiksa, ternyata ada batu ginjal berukuran cukup besar. Dokter menjelaskan bahwa konsumsi bayam berlebihan tanpa diimbangi minum air cukup menjadi salah satu pemicunya. Cerita ini bukan untuk menakut-nakuti, melainkan memberi kesadaran bahwa pola makan sehari-hari perlu disesuaikan dengan kondisi tubuh di usia lanjut. Gejala yang perlu diwaspadai. Beberapa tanda awal yang mungkin muncul jika konsumsi bayam atau kangkung berlebihan antara lain. Nyeri pinggang atau nyeri saat buang air kecil, tanda batu ginjal. Sendi mendadak bengkak dan nyeri, terutama di jempol kaki, tanda asam urat. Perut terasa kembung atau begah setelah makan sayur tertentu. Jika gejala ini berulang, jangan anggap remeh. Konsultasi dengan tenaga medis diperlukan sebelum kondisi memburuk. Cara aman mengonsumsi bayam, kangkung. Tidak ada larangan mutlak untuk lansia memakan bayam atau kangkung, tetapi cara mengolah dan porsinya harus tepat. Rebus singkat, buang air rebusan pertama. Merebus bayam atau kangkung 2-3 menit, lalu membuang airnya dapat menurunkan kadar oksalat. Setelah itu, Anda bisa membuat sayur bening baru dengan air bersih. Batasi frekuensi konsumsi. Hindari menjadikan bayam atau kangkung menu harian. 2 hingga 3 kali seminggu sudah cukup memberi manfaat tanpa membebani ginjal. Perbanyak air putih. Minum segelas air sebelum makan dan setelah makan sayuran tinggi oksalat membantu ginjal membuang sisa zat yang tidak diperlukan. Variasikan sayuran. Jangan hanya bergantung pada satu jenis sayuran hijau. Kombinasikan dengan brokoli, buncis, atau wortel untuk variasi gizi dan mengurangi risiko penumpukan senyawa tertentu. Alternatif untuk lansia dengan batu ginjal atau asam urat. Bagi lansia yang sudah terdiagnosis batu ginjal atau asam urat, sebaiknya memilih sayuran rendah oksalat seperti labu siam, mentimun, atau selada air.
Selain aman, sayuran ini juga menyegarkan dan mudah diolah. Tips dokter, waktu kombinasi yang tepat. Konsumsi sayuran hijau seperti bayam, kangkung lebih baik di pagi atau siang hari, saat metabolisme tubuh masih aktif. Hindari mengombinasikan bayam dengan makanan tinggi purin lain seperti jeroan atau kacang-kacangan berlebihan. Periksa rutin kadar asam urat dan fungsi ginjal, minimal setiap 6 bulan, terutama jika Anda sudah memiliki riwayat penyakit terkait. Nah, sahabat sehat, kita sudah tahu bahwa bayam dan kangkung memang kaya gizi tapi perlu cara tepat agar tidak menimbulkan masalah. Tapi bukan hanya dua sayuran ini yang patut kita cermati. Ada sayuran lain yang juga sering hadir di meja makan kita, bahkan terasa ringan dan menyehatkan, tapi diam-diam bisa mengganggu pencernaan lansia jika tidak diolah dengan benar. Salah satunya adalah kacang panjang. Mari kita bahas. Sahabat channel Lansia Sehat, siapa yang tidak suka kacang panjang? Sayuran ini jadi bintang di banyak masakan Indonesia. Pecel, urap, sayur asem, hingga tumis sederhana di rumah. Rasanya renyah, segar, dan kaya vitamin. Banyak yang percaya kacang panjang baik untuk darah dan pencernaan. Tapi tahukah Anda? Bagi lansia, seratnya yang tinggi justru bisa jadi pedang bermata dua. Kandungan gizi yang membuat kacang panjang populer. Kacang panjang mengandung vitamin C yang membantu daya tahan tubuh, vitamin A untuk mata, serta mineral seperti magnesium dan kalium yang penting untuk tekanan darah. Selain itu, seratnya cukup tinggi, sehingga dianggap bagus untuk mencegah sembelit. Masalahnya, tidak semua jenis serat bekerja sama baiknya di tubuh lansia. Kacang panjang kaya akan serat tidak larut, yang sulit dipecah oleh enzim pencernaan. Bagi perut muda, ini bukan masalah besar. Tapi pada lansia, usus cenderung bekerja lebih lambat, produksi enzim pencernaan berkurang, dan otot usus melemah. Mengapa serat tinggi bisa jadi masalah? Serat memang penting, tapi pada lansia jumlah dan jenisnya harus tepat. Serat tidak larut yang berlebihan bisa membuat makanan bergerak terlalu cepat atau justru lambat di usus. Akibatnya, muncul rasa begah, kembung, atau bahkan gangguan penyerapan mineral penting seperti zat besi dan kalsium. Kondisi ini sering membuat lansia mengira masuk angin atau perut dingin, padahal masalahnya adalah proses pencernaan yang tidak optimal. Jika berlangsung lama, bisa menurunkan nafsu makan dan menyebabkan berat badan turun tanpa disadari. Contoh kasus nyata. Bayangkan Bu Siti, 63 tahun, yang gemar makan pecel lengkap dengan kacang panjang rebus setiap pagi. Awalnya ia merasa sehat karena bab lancar. Namun lama-kelamaan, ia sering merasa perut penuh, cepat kenyang, dan tubuh lemas. Setelah diperiksa, ternyata tubuhnya kekurangan zat besi dan kalsium. Mengapa? Karena serat tidak larut dari kacang panjang yang dimakan berlebihan mengikat mineral sehingga penyerapannya berkurang. Masalah lain yang sering terjadi. Selain kembung dan gangguan penyerapan mineral, kacang panjang mentah atau setengah matang berisiko membawa bakteri E. coli atau parasit dari tanah, apalagi jika ditanam tanpa pencucian yang benar. Lansia dengan daya tahan tubuh lebih lemah bisa mengalami diare atau infeksi pencernaan yang cukup berat. Gejala yang perlu diwaspadai. Perut kembung dan sering bersendawa setelah makan kacang panjang. Rasa penuh di perut meski hanya makan sedikit. Sering lemas, pucat, atau kram kaki, tanda kekurangan mineral. Diare atau sakit perut setelah makan kacang panjang mentah atau kurang matang. Cara mengolah kacang panjang agar aman untuk lansia. Berikut cara sederhana yang bisa dilakukan agar kacang panjang tetap memberi manfaat tanpa menimbulkan gangguan. Potong kecil-kecil sebelum dimasak. Memotong kacang panjang menjadi ukuran pendek membuat seratnya lebih mudah dihancurkan saat dikunyah dan dicerna. Masak hingga benar-benar empuk. Kacang panjang sebaiknya direbus atau ditumis hingga empuk, bukan sekadar layu. Memasak dengan benar juga membantu membunuh bakteri atau parasit yang mungkin menempel. Jangan terlalu banyak sekali makan. Cukup segenggam tangan orang dewasa, sekitar 50-70 gram per porsi. Jika ingin lebih banyak, kombinasikan dengan sayuran lain seperti wortel atau labu siam. Hindari makan mentah. Walaupun dalam beberapa hidangan tradisional kacang panjang sering disajikan setengah matang atau mentah, lansia sebaiknya menghindari cara ini untuk mencegah risiko infeksi pencernaan. Tips kombinasi menu. Sajikan kacang panjang bersama sumber protein seperti tempe, tahu, atau ikan agar gizi lebih lengkap.
Padukan dengan sayur berwarna lain seperti tomat atau wortel untuk tambahan antioksidan. Hindari terlalu banyak santan kental atau bumbu pedas berlebihan, karena bisa memperberat kerja lambung. Alternatif untuk lansia yang sering kembung. Jika Anda sering kembung setelah makan kacang panjang, bisa mengganti dengan buncis muda atau labu siam yang seratnya lebih mudah dicerna. Sayuran ini tetap memberi vitamin dan mineral penting tanpa membuat perut terasa penuh. Tips dokter: mengatur porsi waktu makan. Kacang panjang lebih baik dikonsumsi pada siang hari, ketika aktivitas tubuh masih tinggi, sehingga pencernaan lebih optimal. Jangan jadikan kacang panjang satu-satunya sumber serat. Variasikan dengan buah pepaya, pisang matang, atau sayuran berdaun hijau lain. Jika Anda mengonsumsi obat seperti suplemen zat besi atau kalsium, beri jeda 2 jam setelah makan kacang panjang agar penyerapannya tidak terganggu. Pentingnya hidrasi untuk membantu pencernaan. Air membantu melunakkan serat tidak larut sehingga lebih mudah melewati saluran pencernaan. Minum air hangat setelah makan kacang panjang juga dapat mengurangi rasa begah. Sahabat channel Lansia Sehat, siapa di sini yang suka terong? Entah itu terong balado, terong goreng tepung, atau terong bakar, hampir semua menu terasa nikmat. Teksturnya lembut, mudah dikunyah, dan sering jadi lauk favorit karena murah dan mudah didapat. Namun, di balik lembutannya, terong menyimpan senyawa alami yang pada sebagian orang bisa menimbulkan masalah pencernaan bahkan reaksi alergi yang jarang kita sadari. Kenapa terong jadi favorit di dapur Indonesia? Terong dikenal sebagai sayuran rendah kalori tapi kaya nutrisi. Kandungan seratnya membantu pencernaan, sementara vitamin B1, B6, serta mineral seperti mangan mendukung metabolisme tubuh. Pigmen ungu pada kulit terong juga kaya antioksidan nasunin, yang membantu melindungi sel otak dari kerusakan oksidatif, sesuatu yang sangat penting untuk lansia. Karena mudah dimasak dan rasanya netral, terong sering dipadukan dengan berbagai bumbu, dari santan, sambal, hingga sekadar ditumis bawang putih. Tetapi ada satu senyawa alami dalam terong yang jarang dibicarakan, solanin. Apa itu solanin dan mengapa perlu diperhatikan? Solanin adalah sejenis alkaloid yang secara alami terdapat pada keluarga tanaman Nixaceae seperti terong, tomat, dan kentang. Pada kadar rendah, solanin tidak berbahaya. Namun, bila seseorang sensitif atau mengonsumsinya berlebihan, solanin dapat mengiritasi saluran pencernaan, memicu rasa mual, mulas, atau bahkan reaksi alergi ringan seperti rasa gatal di mulut dan bibir. Pada lansia, usus dan lambung cenderung lebih sensitif. Produksi asam lambung menurun, gerakan peristaltik melemah, dan respon imun terhadap zat asing bisa berubah. Kondisi ini membuat sebagian lansia lebih rentan mengalami gejala ketika mengonsumsi makanan yang mengandung solanin tinggi, termasuk terong. Perubahan tubuh lansia yang membuat terong bisa bermasalah. Saat muda, tubuh kita cepat memproses dan membuang zat alkaloid seperti solanin. Tapi seiring usia, proses detoksifikasi di hati dan ginjal melambat. Akibatnya, sisa solanin yang tidak diproses bisa menumpuk dan menimbulkan keluhan ringan hingga sedang. Selain itu, banyak lansia yang memiliki riwayat MAC atau GERD. Solanin dapat memperburuk gejala karena memicu iritasi lambung, menyebabkan rasa terbakar di dada, kembung, atau sendawa berlebihan setelah makan terong. Contoh kasus nyata. Pak Darmawan, 70 tahun, sangat gemar makan terong balado. Hampir setiap minggu, istrinya memasak terong goreng yang kemudian diberi sambal pedas. Beberapa bulan terakhir, beliau sering mengeluh mual dan kembung setelah makan. Awalnya dikira karena sambalnya yang pedas, tetapi setelah diperiksa, dokter menemukan bahwa Pak Darmawan sensitif terhadap solanin. Setelah mengurangi terong, keluhannya berangsur hilang. Gejala yang perlu diwaspadai. Jika setelah makan terong Anda mengalami beberapa tanda berikut, waspadalah. Mulas atau rasa perih di lambung. Perut terasa penuh atau kembung berlebihan. Rasa pahit atau getir di mulut setelah makan. Gatal ringan di bibir atau lidah. Indikasi alergi ringan. Gejala ini sering diabaikan karena dianggap sepele, padahal bisa menjadi tanda sensitivitas terhadap solanin. Cara meminimalkan risiko dari solanin. Berikut langkah praktis yang bisa dilakukan untuk tetap menikmati terong tanpa khawatir. Pilih terong segar. Hindari terong yang sudah lembek, menguning, atau kecoklatan karena kadar solanin cenderung lebih tinggi saat terong mulai rusak. Buang biji yang terlalu tua. Biji terong yang keras menandakan terong sudah terlalu matang. Biji ini cenderung mengandung lebih banyak alkaloid dan bisa menyebabkan rasa getir.
Masak dengan teknik tepat. Solanin larut dalam air panas. Merebus atau mengukus terong sebelum ditumis dapat mengurangi kadar solanin sekaligus membuat teksturnya lebih lembut. Batasi konsumsi. Makan terong 1-2 kali seminggu sudah cukup untuk mendapatkan manfaatnya. Hindari konsumsi harian, terutama jika Anda memiliki riwayat MAG atau alergi. Kombinasikan dengan bahan penetral. Mengolah terong dengan bahan kaya protein seperti tempe atau ikan bisa membantu menyeimbangkan reaksi asam di lambung. Kombinasi bumbu yang lebih ramah untuk lansia. Banyak lansia menyukai terong dengan sambal pedas atau santan kental. Namun, kombinasi ini sering memperburuk masalah pencernaan. Sebagai gantinya, gunakan bumbu sederhana seperti bawang putih, bawang merah, dan sedikit minyak zaitun atau minyak kelapa. Tambahkan perasan jeruk nipis untuk rasa segar tanpa harus pedas berlebihan. Hindari menggoreng terong terlalu lama karena akan menyerap banyak minyak dan membuat perut cepat penuh. Alternatif untuk lansia yang sensitif. Jika Anda sering bermasalah setelah makan terong, coba ganti dengan sayuran serupa yang rendah alkaloid seperti zucchini atau labu siam. Rasanya lembut, mudah diolah, dan lebih aman untuk pencernaan lansia. Tips dokter, perhatikan respon tubuh. Setiap orang punya tingkat sensitivitas berbeda terhadap solanin. Amati tubuh Anda setelah makan terong. Jika ada keluhan berulang, bukan berarti Anda harus berhenti total, tetapi cukup batasi frekuensi dan kombinasikan dengan sayuran lain. Ingat, variasi adalah kunci pola makan sehat. Peran hidrasi dan pola makan seimbang. Minum cukup air setelah makan terong membantu mengurangi iritasi lambung. Selain itu, lengkapi menu harian dengan sayuran hijau rendah alkaloid dan buah-buahan segar. Jangan lupa protein dan karbohidrat kompleks agar energi tetap stabil sepanjang hari. Setelah kita mengenal lebih dalam tentang terong dan solanin yang ada di dalamnya, kini kita beralih ke sayuran yang terkenal sebagai pembersih pencernaan alami, yaitu lobak putih. Meski segar dan sering dipakai dalam sup, lobak putih ternyata mengandung senyawa yang dapat mengganggu fungsi tiroid bila tidak dikonsumsi dengan bijak. Mari kita bahas lebih lanjut. Sahabat channel Lansia Sehat, pernahkah Anda menikmati sup lobak putih hangat saat badan terasa letih? Rasanya segar, ringan, dan dipercaya membersihkan pencernaan. Di banyak rumah, lobak putih sering dimasak bersama kaldu ayam atau ikan untuk penambah rasa gurih alami. Namun, meski terlihat aman, lobak putih menyimpan senyawa yang bisa mengganggu fungsi kelenjar tiroid jika dikonsumsi berlebihan, terutama bagi lansia. Lobak putih, sayuran yang sering dianggap detos. Lobak putih dikenal sebagai salah satu sayuran yang membantu pencernaan dan melancarkan buang air besar. Kandungan airnya tinggi, seratnya lembut, serta kaya vitamin C yang mendukung daya tahan tubuh. Banyak orang percaya lobak mampu membersihkan darah dan organ dalam. Tak heran, lobak sering dipakai dalam menu diet sehat, sup bening, hingga acar. Namun, di balik manfaatnya, lobak putih juga mengandung goitrogen, yaitu senyawa alami yang dapat menghambat penyerapan yodium di kelenjar tiroid. Bagi lansia yang punya masalah tiroid, seperti hipotiroid, kondisi ini bisa memperburuk gejala. Bagaimana goitrogen mempengaruhi tiroid? Kelenjar tiroid memerlukan yodium untuk memproduksi hormon tiroid yang mengatur metabolisme tubuh. Jika goitrogen masuk terlalu banyak, proses penyerapan yodium terhambat. Akibatnya, hormon tiroid berkurang, metabolisme melambat, dan timbul gejala seperti mudah lelah, berat badan naik, kulit kering, atau rasa dingin berlebihan. Pada lansia, fungsi tubuh yang sudah melambat semakin sensitif terhadap gangguan tiroid. Bahkan sedikit perubahan hormon bisa berdampak besar pada energi dan suasana hati mereka. Contoh kasus nyata. Bu Mariam, 65 tahun, gemar makan sup lobak putih setiap minggu karena rasanya ringan dan menyejukkan. Namun beberapa bulan terakhir, ia merasa cepat lelah, berat badan bertambah tanpa sebab, dan sering merasa dingin meski cuaca panas. Setelah pemeriksaan, dokter menemukan fungsi tiroidnya menurun. Salah satu pemicu yang tak disadari adalah konsumsi lobak putih berlebihan tanpa variasi sayuran lain. Gejala yang perlu diperhatikan. Jika Anda sering mengonsumsi lobak putih, waspadai tanda-tanda berikut. Mudah lelah atau lesu tanpa sebab jelas. Berat badan naik meski pola makan tidak berubah. Kulit kering, rambut rontok, atau kuku rapuh. Merasa dingin padahal cuaca normal. Jika gejala ini muncul, penting untuk segera memeriksakan diri ke dokter dan mengevaluasi pola makan.
Cara mengolah lobak putih agar aman. Meski mengandung goitrogen, bukan berarti lobak putih harus dihindari sepenuhnya. Ada cara untuk mengurangi dampaknya. Masak hingga matang. Panas dapat menurunkan kadar goitrogen. Merebus atau mengukus lobak putih hingga empuk membantu menetralkan sebagian senyawa ini. Variasikan dengan sayuran lain. Jangan jadikan lobak putih satu-satunya sayuran di menu harian. Kombinasikan dengan wortel, buncis, atau bayam agar gizi lebih seimbang. Batasi frekuensi konsumsi. 2 kali seminggu sudah cukup untuk menikmati manfaat lobak tanpa mengganggu fungsi tiroid. Perhatikan asupan yodium. Pastikan kebutuhan yodium terpenuhi dari garam beriodium atau makanan laut seperti ikan dan rumput laut, terutama jika Anda rutin makan lobak. Tips kombinasi menu ramah tiroid. Sajikan lobak putih dalam sup bening dengan ikan laut kaya yodium. Hindari kombinasi dengan sayuran goitrogenik lain seperti kubis atau brokoli dalam porsi besar. Tambahkan sedikit bawang putih dan jahe untuk rasa hangat yang menyeimbangkan sifat dingin lobak putih. Alternatif bagi lansia dengan gangguan tiroid. Jika Anda sudah memiliki riwayat hipotiroid, lebih baik membatasi konsumsi lobak putih dan memilih sayuran lain yang aman seperti wortel, labu siam, atau daun kelor. Alternatif ini tetap memberikan serat dan vitamin tanpa risiko menurunkan hormon tiroid. Tips dokter, pola makan seimbang untuk tiroid. Jangan takut makan lobak putih sesekali, tapi perhatikan porsi dan cara memasaknya. Pastikan menu harian tetap bervariasi agar tidak ada satu senyawa yang mendominasi asupan gizi. Rutin periksa fungsi tiroid, terutama jika Anda sering merasa lemas atau berat badan sulit dikendalikan. Peran hidrasi, gaya hidup. Air putih cukup membantu metabolisme bekerja optimal. Selain itu, lansia dengan masalah tiroid sebaiknya rutin bergerak ringan, jalan pagi atau senam sederhana, untuk menjaga metabolisme tetap aktif. Pola tidur yang cukup juga penting, karena gangguan tiroid sering memengaruhi kualitas tidur. Jadi, sahabat sehat, lobak putih memang memberi kesegaran alami, tapi jika tidak dikontrol bisa memengaruhi kesehatan tiroid. Nah, setelah kita mengenal lobak, ada satu sayuran lain yang juga sering kita makan, terutama saat acara keluarga atau masakan rumahan khas Indonesia, daun singkong. Lezat dan bergizi. Tapi tahukah Anda bahwa jika tidak dimasak dengan benar, daun singkong bisa menghasilkan racun berbahaya bagi tubuh? Mari kita bahas. Sahabat channel Lansia Sehat, siapa di sini yang gemar makan daun singkong rebus? Entah disajikan sebagai lalapan dengan sambal terasi, dibuat gulai santan, atau campuran sayur lodeh, daun singkong memang jadi favorit banyak keluarga Indonesia. Rasanya gurih alami, murah, dan mudah didapat. Tapi tahukah Anda? Di balik manfaatnya yang kaya protein nabati dan vitamin, daun singkong menyimpan senyawa beracun jika tidak diolah dengan benar. Kandungan gizi daun singkong yang luar biasa. Daun singkong adalah sumber protein nabati, vitamin C, vitamin A, zat besi, dan kalsium. Nutrisi ini membantu memperkuat sistem imun, menjaga kesehatan mata, dan mendukung pembentukan sel darah merah. Untuk lansia, daun singkong juga menyediakan serat yang membantu pencernaan tetap lancar. Namun, ada sisi lain yang sering luput dari perhatian. Daun singkong mengandung cyanogenik glycoside, senyawa alami yang bisa berubah menjadi sianida jika tidak dimasak dengan benar. Bagaimana sianida terbentuk dalam daun singkong? Tanaman singkong memiliki mekanisme pertahanan alami berupa senyawa cyanogenik glycoside. Saat daun atau umbi singkong dipotong atau dikunyah, senyawa ini bisa bereaksi dengan enzim tertentu dan menghasilkan sianida. Dalam jumlah kecil, tubuh biasanya mampu menetralisirnya. Tapi bila jumlahnya tinggi atau sering dikonsumsi tanpa pengolahan tepat, sianida dapat menimbulkan gejala keracunan seperti pusing, mual, muntah, bahkan gangguan saraf. Mengapa lansia lebih rentan? Tubuh lansia memiliki metabolisme yang lebih lambat dan kapasitas detoksifikasi hati yang menurun. Artinya, jika ada zat beracun masuk, tubuh memerlukan waktu lebih lama untuk memproses dan mengeluarkannya. Kondisi kesehatan lain seperti gangguan ginjal atau hati juga membuat lansia lebih rentan terhadap efek negatif senyawa ini. Contoh kasus nyata. Pak Hasan, 68 tahun, gemar makan daun singkong rebus sebagai lalapan harian. Karena ingin praktis, ia sering merebusnya cepat tanpa mengganti air rebusan. Setelah beberapa bulan, beliau mulai sering merasa pusing dan mual tanpa sebab jelas. Setelah diperiksa, dokter menyarankan untuk mengubah cara memasak daun singkong.
Setelah rutin merebus 2 kali dan membuang air rebusan pertama, keluhannya berangsur hilang. Gejala keracunan ringan akibat daun singkong. Pusing dan sakit kepala setelah makan daun singkong. Rasa mual atau muntah mendadak. Kesemutan ringan di mulut atau ujung jari. Lemah dan sulit berkonsentrasi. Jika gejala ini muncul berulang, penting untuk segera memeriksakan diri. Cara mengolah daun singkong agar aman untuk lansia. Kunci keamanan daun singkong adalah cara memasak. Berikut langkah-langkah yang direkomendasikan. Rebus 2 kali. Rebus daun singkong dalam air mendidih selama 5-10 menit, lalu buang air rebusan pertama. Rebus lagi dengan air baru hingga empuk. Cara ini efektif mengurangi senyawa sianida. Hindari memakan mentah atau setengah matang. Daun singkong mentah sangat berisiko karena kandungan senyawa beracun belum hilang. Pastikan benar-benar matang sebelum disajikan. Peras dan tiriskan. Setelah direbus, tiriskan dan peras daun singkong sebelum dimasak ulang. Ini membantu mengurangi sisa rasa pahit sekaligus sisa senyawa berbahaya. Gunakan bumbu penyeimbang. Masak daun singkong dengan rempah seperti bawang putih, bawang merah, dan jahe yang membantu menetralkan rasa getir dan meningkatkan aroma. Tips porsi frekuensi. Konsumsi daun singkong 1-2 kali seminggu sudah cukup untuk mendapatkan manfaat tanpa risiko akumulasi senyawa beracun. Jangan menjadikan daun singkong satu-satunya sayuran harian. Variasikan dengan sayuran lain seperti bayam, daun kelor, atau kacang panjang. Kombinasi menu sehat. Daun singkong enak disajikan dengan sambal terasi dan ikan pindang. Tetapi untuk lansia sebaiknya kurangi sambal yang terlalu pedas atau asin. Sebagai alternatif, padukan daun singkong dengan kuah bening atau santan encer agar lebih ringan di lambung. Alternatif untuk lansia yang sensitif. Jika setelah makan daun singkong Anda merasa mudah pusing atau mual, bisa menggantinya dengan daun kelor atau daun pepaya muda. Keduanya kaya nutrisi namun tidak mengandung senyawa sianida berbahaya. Tips dokter, kenali sumber singkong. Pilih daun singkong dari varietas pahit yang biasanya lebih rendah sianida dibanding varietas manis. Pastikan daun masih segar, tidak layu atau kuning. Cuci bersih sebelum direbus untuk menghilangkan kotoran dan sisa pestisida. Pentingnya edukasi di keluarga. Banyak keluarga di desa maupun kota masih menganggap semua cara memasak daun singkong sama saja. Edukasi sederhana seperti merebus 2 kali bisa mencegah risiko kesehatan jangka panjang. Ajarkan cara ini kepada anggota keluarga lain, terutama yang memasak untuk orang tua. Peran hidrasi, keseimbangan gizi. Minum air putih cukup setelah makan daun singkong membantu ginjal membuang sisa senyawa berbahaya. Lengkapi juga dengan makanan tinggi protein seperti ikan atau telur untuk menyeimbangkan nutrisi. Nah, sahabat sehat, sekarang kita sudah tahu cara aman menikmati daun singkong yang lezat tanpa khawatir racun tersembunyi. Tapi perjalanan kita belum selesai. Ada satu sayuran lain yang unik, berlendir saat dimasak tapi justru digemari karena diyakini menurunkan gula darah, okra. Namun, hati-hati, pada lansia dengan diabetes, konsumsi okra yang berlebihan justru bisa menyebabkan gula darah turun terlalu rendah. Mari kita bahas. Sahabat channel Lansia Sehat, pernahkah Anda mencoba sayuran bernama okra? Di Indonesia, okra mulai populer beberapa tahun terakhir karena manfaatnya untuk menurunkan gula darah. Banyak penderita diabetes tertarik mencobanya. Bahkan ada yang rutin membuat air rendaman okra sebagai obat alami. Tapi hati-hati, bagi lansia, terutama yang sudah minum obat diabetes, okra justru bisa membuat gula darah turun terlalu rendah atau hipoglikemia. Okra, sayuran unik dengan manfaat luar biasa. Okra dikenal sebagai sayuran tropis dengan tekstur berlendir saat dimasak. Lendir ini bukan sekadar unik, tetapi kaya mucilage, sejenis serat larut yang dapat memperlambat penyerapan gula ke dalam darah. Efeknya, gula darah jadi lebih stabil, cocok untuk penderita diabetes tipe 2. Selain itu, okra mengandung vitamin C, vitamin K, folat, dan magnesium. Semua nutrisi ini mendukung kesehatan tulang, pembekuan darah, serta daya tahan tubuh lansia. Mengapa bisa menyebabkan hipoglikemia? Meskipun manfaatnya besar, okra memiliki efek menurunkan gula darah yang cukup signifikan. Pada lansia yang sudah rutin minum obat antidiabetes, seperti metformin, glibenclamide, atau insulin, tambahan okra bisa membuat gula darah turun terlalu rendah. Hipoglikemia dapat menimbulkan gejala berbahaya seperti gemetar, keringat dingin, pusing, bahkan pingsan.
Masalah ini seringkali tidak disadari karena lansia menganggap semua makanan alami pasti aman, padahal interaksinya dengan obat perlu diperhitungkan. Perubahan tubuh lansia yang perlu diwaspadai. Metabolisme lansia lebih lambat, cadangan energi berkurang, dan mekanisme tubuh merespon gula rendah tidak secepat saat muda. Akibatnya, saat gula darah turun mendadak, tubuh tidak cepat memberi sinyal lapar atau lemas. Ini membuat risiko pingsan atau kehilangan kesadaran lebih tinggi. Contoh kasus nyata. Bu Sumarni, 66 tahun, penderita diabetes, rutin minum obat setiap pagi. Beliau mulai minum air rendaman okra karena membaca manfaatnya di media sosial. Awalnya gula darahnya memang turun, tapi suatu pagi, ia merasa pusing, gemetar, dan hampir jatuh. Setelah dicek, gula darahnya hanya 55 mg/dl, terlalu rendah. Setelah berhenti mengonsumsi okra setiap hari dan hanya sesekali memakannya sebagai sayur, gula darahnya kembali stabil. Gejala hipoglikemia yang perlu diwaspadai. Gemetar, keringat dingin, atau rasa cemas tiba-tiba. Pusing, lemas, atau penglihatan berkunang-kunang. Detak jantung cepat tanpa sebab. Bingung, sulit berbicara, atau bahkan pingsan jika sangat rendah. Jika tanda ini muncul setelah makan okra atau minum air rendamannya, segera konsumsi makanan manis sederhana, seperti madu atau gula, dan periksa gula darah. Cara aman mengonsumsi okra untuk lansia. Okra tetap bisa menjadi bagian menu sehat, asalkan cara konsumsi dan porsinya tepat. Masak, bukan rendam. Banyak lansia salah kaprah dengan merendam okra mentah lalu meminum airnya. Cara ini meningkatkan risiko gula darah turun mendadak karena ekstraknya lebih pekat. Lebih baik masak okra menjadi sayur bening atau tumis ringan. Porsi moderat. Cukup 2-3 buah okra per porsi makan, bukan segenggam besar. Batasi frekuensi konsumsi menjadi 2-3 kali seminggu. Perhatikan jadwal obat diabetes. Jika Anda minum obat penurun gula, beri jeda waktu 1-2 jam antara makan okra dan konsumsi obat, atau konsultasikan dosis dengan dokter. Pantau gula darah. Cek gula darah secara rutin, terutama saat mencoba makanan baru seperti okra. Catat respon tubuh untuk menentukan porsi aman. Tips kombinasi menu. Okra enak dibuat sup bening bersama jagung manis atau wortel, menghasilkan rasa manis alami tanpa tambahan gula. Tumis okra dengan bawang putih dan sedikit minyak zaitun untuk menu sederhana. Hindari menggoreng okra terlalu lama, karena akan menyerap banyak minyak dan mengurangi manfaatnya. Alternatif untuk lansia yang rentan hipoglikemia. Jika Anda sering mengalami gula darah rendah, sebaiknya pilih sayuran lain untuk variasi, seperti buncis, labu siam, atau kacang panjang muda. Sayuran ini tetap berserat tapi tidak menurunkan gula darah drastis. Tips dokter, bijak menggunakan obat herbal. Banyak lansia menganggap jika makanan alami tidak masalah bila dikonsumsi bersamaan dengan obat. Padahal, beberapa makanan seperti okra memiliki efek farmakologis kuat. Diskusikan dengan dokter sebelum rutin mengonsumsinya. Apalagi jika Anda sedang menjalani terapi obat. Peran hidrasi, pola hidup sehat. Minum air cukup tetap penting, tapi jangan berlebihan hingga memicu hiponatremia, kadar natrium rendah. Selain itu, tetap aktif bergerak, jalan santai atau senam ringan, untuk membantu tubuh mengatur gula darah lebih stabil. Nah, sahabat sehat, okra memang luar biasa untuk membantu mengontrol gula darah, tapi konsumsi berlebihan justru bisa memicu masalah baru, terutama pada lansia dengan diabetes. Sekarang, kita sudah membahas 5 sayuran sebelumnya dan belajar cara aman mengonsumsinya. Di bab berikutnya, kita akan rangkum semua pembelajaran ini menjadi panduan praktis agar Anda bisa tetap menikmati sayuran setiap hari tanpa rasa khawatir. Sahabat channel Lansia Sehat, kita sudah membahas 6 sayuran yang sangat akrab di meja makan kita sehari-hari. Semuanya terlihat menyehatkan, tapi ternyata punya sisi tersembunyi yang bisa menimbulkan masalah kalau tidak diolah atau dikonsumsi dengan bijak. Sekarang, mari kita rangkum dan lihat bagaimana cara aman menikmati keenam sayuran ini, agar kita tetap sehat tanpa harus takut makan sayur. 1. Bayam kangkung, si hijau kaya zat besi tapi tinggi oksalat. Masalah utama, kandungan oksalat dan purin tinggi yang bisa memicu batu ginjal dan asam urat. Solusi praktis, rebus singkat lalu buang air rebusan pertama, batasi konsumsi 2-3 kali seminggu, dan minum cukup air. Penting untuk diingat, variasikan dengan sayuran rendah oksalat seperti labu siam atau timun. 2. Kacang panjang, serat tinggi tapi bisa ganggu pencernaan.
Masalah utama, serat tidak larut sulit dicerna lansia, berpotensi menyebabkan kembung dan menghambat penyerapan mineral. Solusi praktis, potong kecil, masak hingga empuk, batasi porsi 1 genggam per makan, dan hindari makan mentah. Penting untuk diingat, kombinasikan dengan sayuran lain dan jangan jadi menu harian tunggal. 3. Terong, lembut tapi mengandung solanin. Masalah utama, solanin bisa memicu iritasi pencernaan dan reaksi alergi ringan, terutama pada lansia dengan MAG. Solusi praktis, pilih terong segar, buang biji tua, masak matang tapi tidak berlebihan minyak, dan batasi konsumsi 1-2 kali seminggu. Penting untuk diingat, jika muncul rasa mulas atau pahit setelah makan, evaluasi frekuensi konsumsi. 4. Lobak putih, menyegarkan tapi bisa ganggu tiroid. Masalah utama, mengandung goitrogen yang menghambat penyerapan yodium, berisiko memperburuk hipotiroid. Solusi praktis, masak hingga matang, batasi konsumsi 1-2 kali seminggu, dan pastikan asupan yodium cukup dari ikan laut atau garam beriodium. Penting untuk diingat, jangan jadikan lobak satu-satunya sayuran harian, selalu variasikan menu. 5. Daun singkong, bergizi tapi berpotensi sianida. Masalah utama, cyanogenic glycoside yang dapat berubah jadi sianida jika tidak dimasak benar. Solusi praktis, rebus 2 kali dan buang air rebusan pertama, jangan makan mentah, dan batasi konsumsi beberapa kali sebulan. Penting untuk diingat, lengkapi dengan protein hewani atau nabati untuk menyeimbangkan gizi. 6. Okra, penurun gula darah tapi bisa picu hipoglikemia. Masalah utama, efek penurun gula darah bisa berlebihan jika dikombinasikan dengan obat diabetes. Solusi praktis, masak okra, bukan direndam, batasi porsi 2-3 buah per makan, dan pantau gula darah rutin. Penting untuk diingat, diskusikan dengan dokter jika Anda sedang terapi obat penurun gula darah. Kunci sehat, variasi, porsi, dan cara masak. Visual, close-up tangan dokter merapikan aneka sayuran di meja, memberi kesan praktis dan sederhana. Ketika bicara soal makanan sehat, tidak ada sayuran yang sepenuhnya baik atau sepenuhnya buruk. Semuanya bergantung pada cara mengolah dan seberapa sering kita mengonsumsinya. Bayam bisa jadi sumber zat besi, tapi bila dimakan setiap hari tanpa variasi bisa memicu batu ginjal. Okra baik untuk gula darah, tapi berlebihan bisa bikin hipoglikemia. Prinsipnya adalah keseimbangan dan keberagaman. Panduan praktis untuk lansia. Variasikan sayuran setiap hari. Jangan terpaku pada satu jenis sayur. Campur sayuran hijau, berwarna oranye, dan sayuran berbiji agar asupan gizi lebih lengkap. Perhatikan cara masak. Rebus sebentar lalu buang air rebusan, bayam, daun singkong. Masak hingga empuk tapi hindari terlalu berminyak, kacang panjang, terong, okra. Gunakan rempah alami untuk menambah rasa tanpa harus banyak garam atau gula. Atur porsi dengan bijak. 1 porsi sayur ideal untuk lansia adalah setara setengah piring makan. Jangan memaksa makan terlalu banyak sekaligus. Lebih baik sering tapi porsi kecil. Pantau kondisi kesehatan pribadi. Bila punya penyakit ginjal, asam urat, tiroid, atau diabetes, sesuaikan jenis dan jumlah sayuran sesuai saran dokter. Hidrasi yang cukup. Minum air putih 6-8 gelas sehari penting untuk membantu ginjal dan pencernaan bekerja optimal, terutama bila sering makan sayur tinggi serat atau oksalat. Membongkar mitos. Kalau sayur itu pasti aman. Banyak lansia yang percaya semua sayuran pasti menyehatkan. Padahal, tubuh lansia berbeda dengan tubuh muda. Proses metabolisme melambat, fungsi organ menurun, dan respon terhadap senyawa tertentu bisa lebih kuat. Memahami karakter tiap sayuran membantu kita menghindari masalah tanpa kehilangan manfaatnya. Peran keluarga dan edukasi. Kesehatan lansia tidak hanya tanggung jawab individu, tapi juga keluarga. Anak dan cucu perlu tahu cara memilih, memasak, dan menyajikan sayuran yang aman bagi orang tua mereka. Edukasi sederhana, seperti merebus daun singkong 2 kali atau membatasi okra bagi penderita diabetes, bisa mencegah masalah kesehatan jangka panjang. Pesan positif untuk penutup. Sahabat channel Lansia Sehat, makan sayur tetap penting untuk menjaga tubuh bugar, mencegah penyakit, dan memperpanjang kualitas hidup. Tapi ingat, bijak memilih dan mengolah sayur jauh lebih penting daripada sekadar banyak makan sayur. Jangan ragu untuk berkonsultasi dengan dokter atau ahli gizi, apalagi kalau Anda punya kondisi khusus seperti ginjal, asam urat, diabetes, atau tiroid. Visual, dokter tersenyum hangat,
kamera perlahan mundur, menampilkan suasana dapur sederhana penuh sayuran segar. Nikmati sayuran dengan bijak, jaga keseimbangan, dan teruslah hidup sehat serta bahagia bersama keluarga. Sahabat channel Lansia Sehat, setelah perjalanan panjang membahas 6 jenis sayuran sehari-hari, kita sampai pada kesimpulan penting. Sayuran tetap sahabat terbaik kita, tapi cara menikmatinya harus bijak. Tidak ada sayuran yang sepenuhnya buruk, dan tidak ada yang sepenuhnya sempurna. Semua kembali pada bagaimana kita mengolah, mengatur porsi, dan menyesuaikan dengan kondisi kesehatan masing-masing. Menyadari perubahan tubuh di usia lanjut. Di usia 60 tahun ke atas, tubuh kita tidak lagi sama seperti dulu. Fungsi ginjal mulai melambat, pencernaan bekerja lebih pelan, dan metabolisme tidak secepat saat muda. Hal ini membuat tubuh lansia lebih sensitif terhadap zat tertentu dalam makanan, termasuk senyawa alami pada sayuran. Kesadaran akan perubahan ini bukan untuk membuat kita takut makan, tapi untuk membantu kita menyesuaikan pola makan. Dengan begitu, kita tetap mendapatkan manfaat sayuran tanpa memicu masalah kesehatan baru. Pesan kunci dari 6 sayuran. Bayam kangkung, kaya zat besi dan vitamin, tapi oksalat dan purinnya tinggi. Solusi: rebus singkat, buang air rebusan pertama, dan jangan konsumsi setiap hari. Kacang panjang, serat tinggi yang bermanfaat, tapi sulit dicerna jika terlalu banyak. Solusi: potong kecil, masak empuk, batasi porsi, hindari makan mentah. Terong, lembut dan kaya antioksidan, tapi solanin bisa mengiritasi lambung. Solusi: pilih terong segar, batasi konsumsi, dan kombinasikan dengan bahan penetral. Lobak putih menyegarkan, tapi goitrogen dapat ganggu tiroid. Solusi: masak matang, variasikan dengan sayuran lain, pastikan cukup yodium. Daun singkong murah dan bergizi, tapi mengandung senyawa sianida. Solusi: rebus 2 kali, buang air rebusan, jangan makan mentah. Okra menurunkan gula darah, tapi bisa picu hipoglikemia bila berlebihan. Solusi: masak, bukan direndam, batasi porsi, dan pantau gula darah. Mengubah cara pandang dari takut ke bijak. Banyak orang, setelah tahu bahaya tersembunyi ini, jadi takut makan sayur tertentu. Padahal bukan itu tujuan kita. Tujuan utama adalah kesadaran, supaya kita bisa mengolah sayuran dengan tepat dan mengombinasikannya dengan variasi lain. Dengan begitu, kita tidak kehilangan manfaat besar yang sebenarnya dimiliki sayuran-sayuran ini. Tips praktis untuk keseharian. Variasi menu. Putar jenis sayur setiap hari. Jangan terpaku pada satu menu. Perhatikan cara masak. Rebus, kukus, atau tumis ringan lebih sehat daripada menggoreng berlebihan. Sesuaikan dengan kondisi kesehatan. Punya asam urat? Kurangi bayam dan kangkung. Punya masalah tiroid? Batasi lobak. Punya diabetes? Kontrol konsumsi okra. Pantau tanda tubuh. Jika muncul gejala seperti kembung, nyeri sendi, atau pusing setelah makan sayur tertentu, evaluasi cara mengolahnya dan konsultasikan ke dokter. Pentingnya konsultasi medis. Tidak semua lansia memiliki kondisi kesehatan yang sama. Ada yang ginjalnya sehat, ada yang punya riwayat asam urat, ada pula yang sedang terapi diabetes. Karena itu, konsultasi rutin ke dokter atau ahli gizi adalah langkah bijak. Jangan ragu membawa daftar makanan yang Anda konsumsi sehari-hari saat kontrol kesehatan. Ini membantu dokter memberi saran yang tepat dan personal. Peran keluarga, lingkungan. Kesehatan lansia bukan hanya tanggung jawab individu. Anak dan cucu yang sering memasak untuk orang tua juga perlu paham cara aman mengolah sayuran. Edukasi sederhana seperti rebus daun singkong 2 kali, atau batasi okra jika minum obat diabetes, bisa mencegah masalah besar di kemudian hari. Di komunitas, pengajian, atau arisan lansia, berbagi informasi ini juga bermanfaat. Semakin banyak yang tahu, semakin sehat lingkungan kita bersama. Sahabat channel Lansia Sehat, makan sayuran tetaplah kunci umur panjang dan tubuh bugar. Jangan takut dengan informasi ini. Justru dengan pengetahuan, kita jadi lebih bijak memilih, lebih cerdas mengolah, dan lebih tenang menikmati makanan. Jadikan setiap piring sayuran bukan sekadar pengisi perut, tapi obat alami yang mendukung kesehatan dan kebahagiaan di masa tua. Tetap semangat menjaga kesehatan, nikmati masa tua dengan damai, dan jangan lupa berbagi informasi ini ke keluarga dan teman-teman. Karena semakin banyak yang tahu, semakin banyak yang terlindungi. Sahabat channel Lansia Sehat, kita sudah belajar banyak hari ini.
Tapi ilmu tidak akan bermanfaat jika hanya berhenti sebagai pengetahuan. Tantangan sebenarnya adalah bagaimana mengubah pengetahuan ini menjadi kebiasaan sehari-hari. Mengapa banyak lansia sulit mengubah pola makan? Banyak lansia sudah terbiasa dengan pola makan sejak muda. Bayam tiap pagi, lalapan daun singkong setiap makan siang, terong goreng hampir setiap minggu. Kebiasaan ini memberi rasa nyaman dan kenangan masa lalu. Namun tubuh kita di usia lanjut tidak lagi sama. Perubahan ini sering sulit diterima karena rasa makanan lama memberi nostalgia. Itulah sebabnya kita perlu pendekatan pelan-pelan, bukan langsung menghilangkan makanan kesukaan. Langkah kecil yang bisa dimulai hari ini. Perhatikan porsi, bukan berarti harus berhenti makan bayam atau okra. Cukup kurangi porsinya dan imbangi dengan sayur lain. Ubah cara masak, coba teknik rebus 2 kali untuk daun singkong, atau buang air rebusan bayam. Perubahan kecil ini sangat berdampak. Catat respons tubuh setelah makan, perhatikan apakah ada gejala kembung, nyeri sendi, atau lemas. Ini jadi panduan alami tubuh untuk menentukan sayur mana yang cocok. Diskusikan dengan keluarga, ajak anak atau cucu memahami kebutuhan makan lansia. Dengan begitu, mereka bisa membantu memilihkan menu yang tepat, menjadikan meja makan sebagai tempat pemulihan. Makanan seharusnya bukan sumber kekhawatiran, tapi sumber kebahagiaan. Dengan memahami risiko dan cara aman mengolah sayuran, kita bisa kembali menikmati hidangan sehari-hari tanpa rasa takut. Bayangkan makan bersama keluarga. Ada bayam rebus, okra tumis, daun singkong santan encer, semua dimasak dengan cara aman. Rasanya nikmat, gizinya lengkap, dan hati pun tenang. Kekuatan pengetahuan untuk hidup lebih lama. Sahabat sehat, usia panjang bukan hanya soal angka, tapi kualitas hidup. Dengan sedikit penyesuaian pada cara kita memilih dan memasak sayuran, kita bisa terhindar dari penyakit yang sebenarnya bisa dicegah. Setiap piring yang kita makan adalah peluang untuk menyehatkan tubuh. Sahabat channel Lansia Sehat, kita sudah belajar banyak hari ini. Tapi ilmu tidak akan bermanfaat jika hanya berhenti sebagai pengetahuan. Tantangan sebenarnya adalah bagaimana mengubah pengetahuan ini menjadi kebiasaan sehari-hari. Mengapa banyak lansia sulit mengubah pola makan? Banyak lansia sudah terbiasa dengan pola makan sejak muda. Bayam tiap pagi, lalapan daun singkong setiap makan siang, terong goreng hampir setiap minggu. Kebiasaan ini memberi rasa nyaman dan kenangan masa lalu. Namun tubuh kita di usia lanjut tidak lagi sama. Perubahan ini sering sulit diterima karena rasa makanan lama memberi nostalgia. Itulah sebabnya kita perlu pendekatan pelan-pelan, bukan langsung menghilangkan makanan kesukaan. Langkah kecil yang bisa dimulai hari ini. Perhatikan porsi, bukan berarti harus berhenti makan bayam atau okra. Cukup kurangi porsinya dan imbangi dengan sayur lain. Ubah cara masak, coba teknik rebus 2 kali untuk daun singkong, atau buang air rebusan bayam. Perubahan kecil ini sangat berdampak. Catat respons tubuh setelah makan, perhatikan apakah ada gejala kembung, nyeri sendi, atau lemas. Ini jadi panduan alami tubuh untuk menentukan sayur mana yang cocok. Diskusikan dengan keluarga. Ajak anak atau cucu memahami kebutuhan makan lansia. Dengan begitu, mereka bisa membantu memilihkan menu yang tepat, menjadikan meja makan sebagai tempat pemulihan. Makanan seharusnya bukan sumber kekhawatiran, tapi sumber kebahagiaan. Dengan memahami risiko dan cara aman mengolah sayuran, kita bisa kembali menikmati hidangan sehari-hari tanpa rasa takut. Bayangkan makan bersama keluarga. Ada bayam rebus, okra tumis, daun singkong santan encer, semua dimasak dengan cara aman. Rasanya nikmat, gizinya lengkap, dan hati pun tenang. Kekuatan pengetahuan untuk hidup lebih lama. Sahabat sehat, usia panjang bukan hanya soal angka, tapi kualitas hidup. Dengan sedikit penyesuaian pada cara kita memilih dan memasak sayuran, kita bisa terhindar dari penyakit yang sebenarnya bisa dicegah. Setiap piring yang kita makan adalah peluang untuk menyehatkan tubuh. Jika video ini bermanfaat, jangan simpan sendiri. Bagikan ke teman, saudara, atau tetangga yang juga sering makan sayuran ini. Semakin banyak yang tahu, semakin banyak yang terlindungi. Terima kasih sudah setia menonton hingga akhir. Jangan lupa tinggalkan komentar tentang pengalaman Anda dengan sayuran yang kita bahas. Apakah Anda punya cara unik mengolahnya? Atau pernah mengalami masalah kesehatan terkait sayuran tertentu? Ceritakan, agar kita bisa saling belajar.